Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengatakan segera pulang ke tanah air. Dia dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal 10 November mendatang. Menurut Sekretaris Umum FPI Munarman, kepulangan Habib Rizik ini untuk memimpin revolusi akhlak. Langkah apa yang pertama dilakukan Habib Rizik Syihab untuk mewujudkan rencananya itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami saat ini Sekretaris Umum FPI Munarman, kemudian ada politikus PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan, dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bang Munarman. Bang Munarman, kami ingin tahu sebenarnya tahapan-tahapan proses kepulangan dari Habib Rizik Syihab ini. Baik, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa dengan pengumuman Habib Rizik pagi tadi, beliau menyatakan beliau tidak ada persoalan hukum apapun dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Itu satu poin. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa Habib Rizik berdiam di Saudi Arabia hampir lebih kurang 3 tahun, itu karena beliau memiliki visa long term dan multiple entry, ya. Nah, hanya saja dalam perjalanannya, dalam tahun pertama pelaksanaan visa multiple entry dan long term ini, pihak otoritas kerajaan Saudi Arabia mendapatkan informasi-informasi sampah. Sekali lagi saya mau katakan, informasi-informasi sampah dari para kriminal, dari para manipulator, dari bandit-bandit yang memiliki agenda-agenda tertentu, ya, untuk mencelakakan Habib Rizik, sehingga akhirnya beliau sempat diinvestigasi. Ya, tentu saja sebagai sebuah otoritas politik mendapatkan informasi dari sebuah entitas politik juga, ya, itu memerlukan investigasi, dan dalam proses multiple entry-nya Habib Rizik diminta untuk tidak dulu keluar sembari otoritas Saudi menjalankan investigasi atas kebenaran informasi tersebut. Nah, dalam perjalanannya kemudian otoritas Saudi berkesimpulan, ya, ini kesimpulan dari pihak otoritas Saudi yang beberapa hari ini berdiskusi dengan Habib Rizik, ya, bahkan sudah sejak beberapa bulan lalu sebetulnya, ya, di awal tahun lalu sebetulnya, tetapi karena ada pandemi COVID-19 maka komunikasi sempat terputus karena otoritas Saudi disibukkan oleh penanganan pandemi. Maka pada saat itu otoritas Saudi sudah menyatakan bahwa ini sudah persoalan Habib Rizik sudah selesai sebetulnya, informasi-informasi yang disampaikan itu ternyata informasi sampah. Nah, karena itu dipersilakan nanti Habib Rizik untuk pulang ke Indonesia, sudah selesai proses investigasinya. Itu pada awal tahun 2020, ya. Nah, karena ada pandemi, kemudian penerbangan juga sempat tertutup, ya. Kemudian juga lalu lintas orang juga menjadi terhambat. Akhirnya setelah pandemi ini mulai agak turun di Saudi Arabia berkat lockdown yang diberlakukan, sehingga mereka berhasil menurunkan angka COVID, ya. Maka kemudian otoritas Saudi kembali membuka diskusi dan menyatakan akhirnya memberlakukan kembali visa long term dan multiple entry-nya. Artinya Habib Rizik boleh kapanpun juga untuk datang ke Arab Saudi lagi, ya. Bukan seperti yang dipropagandakan oleh pihak tertentu tersebut bahwa itu adalah deportasi, Habib Rizik masuk red blink, macam-macam. Itu sampah semua artinya, ya, selama ini terbukti, ya. Nah, kemudian Habib Rizik setelah berdiskusi tadi dengan otoritas Saudi, kemudian berkesimpulan untuk pulang pada tanggal 9 November, ya, dari Saudi Arabia, dari Jeddah berangkatnya, kemudian sampai di sini insya Allah tanggal 10 November, ya. Tanggal 10 November kita tahu ini adalah Hari Pahlawan di Indonesia, kita kenal, ya, dengan resolusi jihad dari kalangan umat Islam yang dulu menghadapi penjajah kolonial, ya. Bang Munarman, Yang mau mencoba kembali menjajah Indonesia. Nah, jadi ini yang
yang sedang kita tunggu ya kedatangan beliau. Nah, kita persiapannya seperti apa? Habib Rizik pagi tadi sudah menyampaikan ya beberapa agenda. Satu adalah peringatan Maulid ya. Nah, bagaimana persiapan revolusi akhlak yang disiapkan? Tentu saja kita revolusi akhlak sebagaimana peringatan Maulid momentumnya adalah mencontoh revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu bahwa beliau mengubah seluruh perilaku jahiliyah, seluruh peradaban jahiliyah kepada peradaban tauhid, peradaban Islam. Itu pertama. Nah, kita dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kemudian ya Habib Rizik menyelenggarakan yang sebetulnya rutin ini dilaksanakan oleh FPI setiap tahun begitu. Bang Munarman, ini katanya cukup menggelegar revolusi akhlak. Kami ingin tahu caranya bagaimana revolusi akhlak ketika Habib Rizik sudah hampir 3 tahun mungkin berada di Arab Saudi, kemudian pulang ke Indonesia dan membawa misi besar revolusi akhlak ini. Dari nama ini kesan revolusi ini mengubah ketatanegaraan. Revolusi akhlak. Ya, revolusi akhlak. Kalau sudah revolusi akhlak berarti prioritasnya adalah, per definisi revolusi itu adalah perubahan yang cepat ya. Media beberapa hari ini misalnya memuat berita dengan judul ya, beberapa media, evolusi anggaran instansi negara dari sekian triliun membengkak menjadi sekian triliun. Itu kan evolusi, pelan perubahannya, perkembangannya. Nah, kalau revolusi itu cepat. Kita mengembalikan itu kepada terminologi yang ada di dalam Islam, yaitu ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah sebetulnya yang menjadi teladan kita dalam memperbaiki akhlak umat manusia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu diperintahkan untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Kenapa, nah, itu pertama. Bang Munarman, apa contohnya? Dulu peradaban jahiliyah, ya. Posisinya kenapa harus diterapkan saat ini di Indonesia? Ada yang salahkah selama ini di Indonesia? Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk dengan revolusi akhlaknya? Ya. Kenapa harus sekarang momentum itu terjadi? Ya, karena kita Pertama ya, itu kita sudah mendengar dengungan revolusi mental yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak membawa hasil apapun juga. Ya, nah karena itu sudah saatnya revolusi akhlak yang dikumandangkan, dari akhlak yang gemar korupsi menjadi akhlak yang tidak korupsi, dari akhlak yang khianat menjadi akhlak yang amanat, dari akhlak yang tukang bohong menjadi akhlak yang tidak berbohong, dari akhlak yang suka tipu-tipu curang menjadi akhlak yang jujur dan adil, dari akhlak yang zolim menjadi akhlak yang adil. Nah, itu semua saat ini menjadi relevan karena apa? Karena kita lihat sekarang ini kondisi kita, korupsi makin meningkat, hutang makin menggunung, antara perkataan dengan perbuatan tidak satu kata, menyatakan mau menghapus hutang tapi malah hutang makin bertumpuk-tumpuk, menyatakan bahwa tidak impor, kemudian justru melakukan impor besar-besaran. Bang Munarman, sampai situ dulu. Bang Munarman, sampai situ dulu, Bang. Perbuatan. Karena tadi Anda juga mengatakan bahwa sebelumnya periode pertama Presiden sudah ada revolusi mental, tapi tidak ada hasil sama sekali. Ini perlu ditanggapi oleh Bang Arteria Dahlan. Bang Arteria. Ya, silakan. Ya, tadi saya pembicaraan Pak Munarman di awal saya tidak mengikuti. Tapi saya coba ingin sampaikan, ya kita hormati Pak Habib Rizik yang Selasa pagi pekan depan kembali ke tanah air. Walaupun tanpa campur tangan pemerintah, ya memang kan karena memang kita juga memperlakukan semuanya sama di hadapan hukum. Dan saya pikir Pak Habib Rizik juga warga negara yang sama juga kita persamakan dengan yang lainnya. Yang kedua, kami juga menyambut baik kalau Pak Habib Rizik itu datang, dan bahkan Pak Jokowi sekalipun juga memberikan jaminan dan memastikan tidak akan mempersulit Habib Rizik untuk kembali ke tanah air. Selamat kembali, semoga tiba dengan selamat dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
ada tadi mau ikut acara maulid monggo, mau menikahkan anaknya mungkin juga monggo ya. Nah, tadi terkait dengan masalah revolusi akhlak, kita memang tentunya berharap bahwa yang disampaikan itu kan tadi seperti Pak Munarman katakan tadi, ini kan nawaitunya baik, ya kita apresiasi lah, ya kita apresiasi. Sama saja, kita juga tidak tersandra dengan diksi yang namanya revolusi memang harus dilakukan secara cepat dengan kekerasan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini gerakan moral baru yang memberikan pengayaan, memberikan warna dalam konteks bagaimana memperbaiki hidup dan kehidupan bangsa yang pada saat ini kita sedang bahu-membahu di tengah pandemi COVID-19. Mengenai tadi dikatakan kenapa diksinya harus akhlak, kami pun juga tidak keberatan. Dan mudah-mudahan tadi ya sama kok yang dimaksud Pak Munarman sama Pak Jokowi itu, ya kita ingin juga yang tadinya perilaku koruptif hilang, yang tadinya nggak jujur bisa amanah, yang tadinya zalim bisa juga berubah menjadi bagaimana kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi pada prinsipnya ini kan tidak ada irisan. Tujuannya sama, cuma caranya yang berbeda. Tapi Bang Arteria, tapi kan kita apresiasi. Tapi kan tadi posisinya Bang Munarman mengatakan bahwa revolusi mental yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo tidak membuahkan hasil sama sekali. Dijawab sesaat lagi Bang Arteria. Usai jeda berikut ini, Mas Burhanuddin juga nanti ikut menanggapi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.